adalah sebab terjadinya kecelakaan dan bala atau malapetaka. Mendapatkan jawaban itu, ular dan kalajengking kemudian berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahtera Nabi Nuh adalah kapal penyelamat umat. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk kaumnya di kawasan sungai Yufrat dan Tigris. Di wilayah itu ada Raja Zolim bernama Raja Darmasyil. Dia adalah orang yang pertama memperkenalkan memeras arak dan meminumnya, bermain judi, dan juga orang yang pertama kali membuat baju dengan dihiasi emas. Di bawah kepemimpinannya, kaum Nabi Nuh alaihissalam terus-menerus menentang apa yang beliau dakwahkan. Kadar kekufuran, kejahatan, dan pembangkangan mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sudah mencapai puncaknya. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pelajaran setimpal kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, maka dia berdoa kepada Robnya, sesungguhnya diriku telah dikalahkan, maka tolonglah. Quran Surat Al-Qamar ayat 10. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya akan menimpakan banjir bandang yang besar pada kaumnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah bahtera yang amat besar. Bahtera itu akan memuat Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang yang beriman, serta beragam makhluk yang punya ruh, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup sesudah banjir bandang menimpa. Hingga akhirnya kapal pun selesai dengan kurun waktu yang cukup lama. Konon Nabi Nuh dan para pengikutnya dibantu oleh beberapa hewan pintar menyelesaikan kapal dalam waktu 40 tahun. Namun belum ada yang bisa memastikan secara nyata berapa lama waktu yang dibutuhkan sebenarnya. Diriwayatkan Nabi Nuh membangun bahtera ini dalam waktu yang lama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa panjang bahtera itu 1000 siku, lebarnya 600 siku, dan tingginya 303 siku. Dibangun dalam waktu 40 tahun lamanya. Sungguh sangat besar dan juga megah. Bahkan dalam pembuatannya juga diawasi oleh Allah, sebagaimana difirmankan dalam surat Hud ayat 37. Buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dengan ukuran yang megah itu, banyak binatang yang bisa diangkut oleh Nabi Nuh. Baru-baru ini ada berita bahwa sekelompok mahasiswa melakukan penelitian tentang seberapa banyak daya tampung kapal Nabi Nuh ini. Dari University of Leicester, Inggris mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh mampu mengangkut 2,1 juta domba. Namun, tentang binatang apa saja yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh, Al-Quran hanya menerangkan mengenai perintah untuk mengangkut hewan dalam keadaan berpasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud ayat 40. Besar dan luasnya kapal Nabi Nuh yang sanggup memuat berbagai macam binatang dalam keadaan sepasang. Ketika kapal itu telah selesai dibangun, datanglah seekor ular besar dan kalajengking menemui Nabi Nuh, mengutarakan niatnya berharap untuk diangkut ke dalam kapal itu. Namun keinginan mereka telah ditolak. Hal ini dikarenakan banyak orang takut kepada ular. Selain itu, ular dan kalajengking adalah sebab terjadinya kecelakaan dan bala atau malapetaka. Mendapatkan jawaban itu,
Ular dan kalajengking kemudian berkata, "Wahai Nuh, angkutlah kami berdua, maka kami akan tunduk kepadamu. Tidak akan ada seorang pun yang celaka bila ia mengingatmu." Jadi, barang siapa yang merasa takut akan gangguan kedua binatang itu, bacalah Salamun ala Nuhin fil alamin, yang artinya semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Nuh dan keselamatan atas Nabi Nuh. Maka kedua binatang itu pun tidak akan mencelakai kita. Demikian diceritakan oleh Imam Kusyairi dan yang lainnya. Al-Hafiz Ibnu Asakir yang menceritakan dalam kitabnya Riwayat Hadis dari Abi Umamah, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang ketika bepergian membaca Sallallahu ala Nuhin wa ala Nuhis salam, maka ia tidak akan disengat kalajengking malam itu. Dinukil dari Tafsir Qusbi 9/32. Setelah beberapa macam binatang dan pengikut Nabi Nuh naik ke Bahtera, Nabi Nuh pun memerintahkan semua penumpang kapal untuk menahan hawa nafsu kepada pasangannya dan tidak boleh bersetubuh. Nabi Nuh khawatir penumpang akan berkembang biak hingga Bahtera menjadi penuh sesak, yang berakibat kapal bisa tenggelam. Semua pun mengikuti perintah ini, kecuali anjing. Anjing mengawini pasangannya dan perbuatan anjing tersebut diketahui dan dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Mengetahui hal ini, Nabi Nuh pun menegur dan memberikan peringatan keras kepada si anjing. Namun bukannya kapok, anjing ini pun justru mengulanginya lagi dan lagi. Anjing kawin 2-3 kali lagi. Hal itu kembali dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan mendengar laporan kucing, Nabi Nuh pun mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, maka diiringi dengan keributan. Pada saatnya tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak seluruh umat manusia menaiki kapal begitu semuanya selesai, termasuk di dalamnya hewan yang berpasangan agar dapat berkembang biak nantinya. Pasalnya, Allah memberikan titah kepada Nabi Nuh bahwa azab ini akan membinasakan semua makhluk hidup yang tidak ikut naik kapal. Akhirnya, setelah semuanya siap, Allah pun menurunkan hujan dari langit. Allah menyuruh bumi memancarkan air dari segala penjuru. Dalam sekejap, terjadilah air bah yang begitu dahsyat. Namun, orang-orang kafir tetap tak mau naik kapal Nabi Nuh. Mereka masih percaya akan sama jika naik ke atas gunung. Mereka tidak mengetahui bahwa gunung-gunung itu pun tenggelam oleh banjir. Itulah bencana yang ditakdirkan Allah dengan doa nabinya untuk membinasakan orang-orang kafir yang membangkang. Sementara itu, kapal berlayar dengan perlindungan Allah dan pemeliharaannya. Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Setelah semua orang kafir tenggelam, Allah menyuruh bumi menghisap airnya. Allah pun juga menyuruh langit berhenti menurunkan hujan. Maka surutlah air bah itu. Kapal Nabi Nuh kemudian terdampar di Gunung Judi. Di sanalah pengikut Nabi Nuh hidup dengan damai. Mereka berkembang hingga jumlahnya menjadi semakin bertambah banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.